Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ilham K, NIM 19147, kelas non reguler D 2019. Kali ini saya akan menjelaskan modul etnofarmakologi mengenai penyakit diare. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Untuk modul pertama, kajian literatur penyakit diare. Pertama, definisi penyakit. Diare didefinisikan sebagai inflamasi pada membran mukosa lambung dan usus halus yang ditandai dengan diare, muntah-muntah yang mengakibatkan kehilangan cairan dan elektrolit, yang menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Menyebut diare adalah buang air besar pada bayi atau anak lebih dari 3 kali sehari, disertai konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Yang kedua, faktor pemicu atau penyebab penyakit diare. Faktor pertama yaitu faktor infeksi. Infeksi saluran pencernaan penyebab utama diare pada anak, yaitu infeksi bakteri oleh kuman E. coli, Salmonella, Vibrio cholera atau kolera, dan serangan bakteri lain yang jumlahnya berlebih dan patogenik. Memanfaatkan kesempatan ketika kondisi tubuh lemah seperti Pseudomonas. Faktor kedua yaitu faktor malabsorpsi. Malabsorpsi karbohidrat pada bayi, kepekaan terhadap laktoglobulis dalam susu formula menyebabkan diare. Gejalanya berupa diare berat, tinja berbau sangat asam, sakit di daerah perut. Jika sering terkena diare ini, pertumbuhan anak akan terganggu. Faktor ketiga yaitu faktor makanan. Makanan yang diakibatkan diare adalah makanan yang tercemar, basi, beracun, terlalu banyak lemak, mentah, dan kurang matang. Faktor keempat yaitu faktor psikologis. Untuk faktor kelima yaitu rasa takut, cemas, dan tegang. Jika terjadi pada anak, dapat menyebabkan diare kronis. C. Gejala atau ciri-ciri penyakit diare. Gejala meliputi sakit perut seperti kram, mencret, kadang-kadang berdarah, tinja yang cair dan bernanah, mual, muntah, perut kembung, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, perasaan sakit seluruh tubuh, dan perasaan tidak sehat. D. Pengobatan secara modern. Yang pertama itu BRAT. Apa itu BRAT? BRAT lain adalah akronim dari banana atau pisang, rices, nasi, apel saus atau saus apel, dan toast atau roti toast. BRAT adalah metode atau pola makan yang dianjurkan bagi para penderita diare. Mengkonsumsi makanan-makanan tersebut selama diare diklaim sebagai cara mengobati diare yang efektif. Obat diare alami yang satu ini memiliki kadar serat yang rendah, sehingga membantu untuk membuat tekstur feses menjadi lebih padat. Yang kedua itu Oralit. Oralit adalah obat diare alami yang terbuat dari campuran garam, gula putih, dan air. Oralit atau oral rehydration salt berfungsi untuk mengganti cairan elektrolit tubuh yang terhidrasi akibat diare, maupun penyebab dehidrasi lainnya seperti aktivitas fisik berlebih. Kendati kini juga tersedia produk bubuk oralit, namun Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan memanfaatkan bumbu dapur, yakni garam, gula putih yang dilarutkan di dalam air dengan dosis yang harus disesuaikan. Untuk orang dewasa, dosis larutan oralit adalah 50-100 ml, tergantung tingkatan dehidrasi dan berat badan.
dan diminum setiap 4-6 jam sekali dalam sehari. Sedangkan pada anak-anak, dosis oralit yang disarankan yakni sekitar 15-100 ml per hari. Yang ketiga, atafulgin. Obat diare medis yang pertama adalah atafulgin. Atafulgin adalah bahan obat diare yang berfungsi untuk merangsang usus menyerap air lebih banyak. Dengan begitu, dihasilkan tekstur feses yang lebih padat. Selain mewadatkan tekstur feses, atafulgin juga bertugas untuk meredakan gejala diare berupa sakit perut. Atafulgin dapat dikonsumsi baik sebelum atau sesudah makan. Perhatikan dosis pemakaian obat ini atau ikuti petunjuk dokter. Jangan lupa juga untuk mengimbanginya dengan minum banyak air putih agar tubuh senantiasa terhidrasi. Yang keempat, loperamid. Loperamid adalah diare generik. Loperamid adalah obat diare generik yang umum digunakan untuk mengobati diare. Loperamid bekerja dengan cara memperlambat gerakan peristaltik usus sehingga feses yang nantinya dikeluarkan memiliki tekstur yang padat. Loperamid juga berperan untuk meminimalisir cairan tubuh yang terbuang sehingga tubuh terbebas dari dehidrasi. Kelima, antibiotik. Cara mengobati diare yang juga lazim dilakukan adalah dengan memberikan obat antibiotik. Namun, Anda tidak bisa sembarangan mengonsumsi antibiotik guna mengobati diare yang diderita. Pasalnya, antibiotik hanya efektif digunakan apabila diare disebabkan oleh infeksi bakteri, sedangkan untuk diare yang disebabkan oleh faktor lainnya, penggunaan antibiotik tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter guna memastikan apa penyebab diare yang dialaminya. Pemakaian obat diare juga harus sesuai petunjuk dokter, dan obat ini wajib untuk dihabiskan kendati diare sudah sembuh. Yang keenam, bismut subsalisilat. Obat diare medis yang satu ini tugasnya untuk menghambat perkembangan bakteri yang menjadi penyebab diare. Bismut subsalisilat juga berfungsi untuk menguatkan lapisan dinding lambung dan usus kecil, di mana manfaat ini dihasilkan oleh kandungan zat sitoprotektif di dalamnya. Untuk bagian E, pengobatan secara tradisional. Yang pertama, jahe. Cara mengobati diare dengan obat diare alami yang pertama adalah dengan mengkonsumsi jahe. Ya, tanaman rempah yang satu ini dipercaya efektif untuk meredakan gejala diare seperti sakit perut kembung, mual, atau muntah. Manfaat jahe untuk mengobati diare ini oleh karena jahe mengandung zat yang bersifat antibakteri sehingga ampuh untuk mengobati bakteri penyebab diare yaitu Salmonella dan E. coli. Untuk mendapatkan khasiat jahe dalam mengobati diare, Anda bisa menyeduh jahe bersama teh lalu diminum secara rutin 2 kali sehari sampai diare sembuh. Yang kedua, sari daun jambu biji. Daun jambu biji juga termasuk ke dalam daftar obat diare alami yang bisa Anda coba. Manfaat daun jambu biji bahkan tak hanya membunuh bakteri penyebab diare, tapi juga membantu memadatkan tekstur tinja. Ketiga, teh chamomile. Teh chamomile oleh sebuah studi dikatakan mampu untuk mengatasi diare secara efektif. Dugaan ini muncul oleh karena teh chamomile diperkaya oleh zat yang bersifat antiinflamasi dan anti diare sehingga efektif mengembalikan kesehatan usus.
Yang keempat, buah sirsak. Rasa buah yang tidak pahit dari buah sirsak tentu sangat membantu ibu saat memberikan obat tradisional ini untuk si kecil. Caranya, siapkan buah yang sudah matang, kemudian peras airnya. Minum 2-3 kali sendok makan pada saat anak mengalami diare. Kelima, kunyit. Kunyit dikenal sebagai tanaman rempah yang memiliki khasiat untuk mengobati beberapa jenis penyakit, diantaranya adalah diare. Untuk membuat obat diare alami dari kunyit sangat mudah. Bersihkan kunyit kemudian cuci sampai bersih. Setelah itu rebus kunyit dalam 1 gelas air sampai tersisa sekitar sepertiga air di dalam panci. Tambahkan kapur sirih kemudian aduk sampai merata. Setelah air rebusan kunyit dingin, saring air kemudian konsumsi 3 kali sehari. Minumkan resep obat tradisional ini beberapa kali sampai diare si kecil sembuh. Yang keenam, air kelapa. Air kelapa juga bisa digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati diare. Di dalam air kelapa banyak terkandung zat elektrolit yang bisa membantu menggantikan cairan tubuh serta membunuh bakteri penyebab penyakit diare. Resep obat tradisional ini juga mudah dibuat. Cukup berikan si kecil kelapa murni tanpa tambahan bahan apapun untuk diminum langsung. Selanjutnya untuk modul 2 itu observasi lapangan. Untuk lokasi saya tepatnya berada di Desa Tindang, Kecamatan Bontonempus Selatan, Kabupaten Goa. Nama informan saya Kamarudin Gading, umur 67 tahun. Topik yang pertama yaitu apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkungan masyarakat baik secara umum maupun individu. Untuk tanggapan informan yaitu pelayanan kesehatan tidak melakukan pengobatan di tiap rumah, tetapi masyarakat yang melakukan pengobatan secara tradisional. Keterangannya, pelayanan kefarmasian di lokasi ada, namun masyarakat sering menggunakan pengobatan secara tradisional. Topik yang kedua, apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman dalam menanggulangi masalah kesehatan? Tanggapan informan yaitu masyarakat sering menggunakan tanaman obat tertentu untuk pengobatan atau menyembuhkan suatu penyakit. Keterangannya, masyarakat setempat masih sering menggunakan tanaman-tanaman obat untuk mengobati penyakit. Topik yang ketiga, apakah terdapat ramuan atau resep-resep tradisional yang bisa digunakan masyarakat setempat? Tanggapan informan, tanaman obat atau ramuan obat masih sering digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan penyakit. Keterangan, masyarakat setempat masih sering menggunakan ramuan tanaman obat. Topik keempat, apakah terdapat penyembuh atau pengobatan tradisional yang menjadi solusi masyarakat setempat untuk menyembuhkan penyakit? Tanggapan informan, masyarakat masih mempercayai pengobatan tradisional. Keterangannya, masih ada pengobatan tradisional yang menjadi solusi untuk menyembuhkan penyakit masyarakat sekitar. Masih terdapat pengobatan atau penyembuhan tradisional yang jadi solusi. Topik kelima, apakah dalam pengobatan masyarakat biasanya menyertai placebo atau magic power atau doa-doa tertentu, jampi-jampi yang diyakini berpengaruh untuk dapat menyembuhkan penyakit? Untuk tanggapan informan, sebagian masyarakat sering menggunakan doa-doa tertentu yang dipercaya bisa membantu proses pengobatan. Keterangannya, sebagian masyarakat sering menggunakan doa-doa tertentu yang dipercaya bisa menyembuhkan. Untuk topik yang keenam,
Apakah masyarakat lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan secara empiris atau datang berobat ke sarana pelayanan kesehatan di daerah setempat? Untuk tanggapan informan, sebagian masyarakat masih mempercayai pengobatan tradisional, namun ada juga yang mempercayai berobat ke sarana kesehatan. Keterangan, masyarakat setempat masih mempercayai pengobatan secara tradisional dan ada juga masyarakat berobat ke sarana kesehatan. Untuk modul ketiga, inventarisasi tanaman obat. Proses inventarisasi tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit. Tabel wawancara responden 1. Nama responden Dentola, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Bontunumpus Selatan, Desa Tindang. Informasi penyakit diare. Gejala penyakit buang air besar. Tanaman atau ramuan yang digunakan yaitu daun jambu biji. Untuk cara pengobatannya yaitu ambil pucuk daun jambu biji yang masih muda, lalu bersihkan, kemudian tumbuk hingga halus, lalu peras sampai mendapatkan 1 sendok makan air dan beri sedikit garam. Untuk responden yang kedua yaitu Murni Dengintang, umur 41, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Tindang, Kecamatan Bontunumpus Selatan. Informasi penyakit diare. Gejala penyakit buang air besar lebih dari 3 kali sehari dalam sehari. Tanaman atau ramuan yang digunakan buah maja. Untuk cara penggunaannya, ambil buah maja yang sudah kering dan tidak memiliki biji, kemudian dihaluskan, lalu campurkan 1 sendok bubuk buah maja yang sudah halus dengan segelas air putih. Mengidat responden pengumpulan data tanaman kelompok. Untuk responden yang pertama, tanaman yang digunakan yaitu daun jambu biji. Nama latin daun jambu biji yaitu Pesidium guajapa. Cara pengolahan dan penggunaan tanaman atau ramuan. Ambil pucuk daun jambu biji yang masih muda, lalu bersihkan, kemudian tumbuk hingga halus, lalu peras sampai mendapatkan 1 sendok makan air dan beri sedikit garam. Keterangan lama penggunaan. Untuk penggunaannya 2 kali sehari. Yang kedua, tanaman yang digunakan yaitu buah maja. Nama latin Aeglemar melos. Cara pengolahannya, ambil buah maja yang sudah kering dan tidak memiliki biji, kemudian dihaluskan, kemudian campurkan 1 sendok bubuk buah maja yang sudah halus dengan segelas air putih. Keterangan 2 kali sehari sembuh. Selanjutnya modul keempat. Untuk modul keempat yaitu kajian tanaman obat. Tabel data tanaman. Tanaman yang digunakan yaitu tanaman daun jambu biji.
dengan nama latin Pseudium guajapa. Bagian tanaman yang digunakan yaitu bagian daun, kandungan senyawa aktif, flavonoid, tanin, minyak atsiri, dan alkaloid. Untuk studi literatur atau penelitian artikel yaitu Masni Rahmayanti Gajah 2015 studi kinetika ekstrak daun jambu biji sebagai obat penyembuh diare. Untuk tanaman yang kedua itu buah japa dengan nama lain Agle marmelos. Bagian tanaman yang digunakan bagian buah, kandungan senyawa aktif yaitu marmelosin, pektin, saponin, tanin, dan minyak atsiri. Studi literatur penelitiannya yaitu Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri volume 19 nomor 2 Agustus 2013. Modul kelima yaitu rencana inovasi. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan pada kegiatan ini yaitu dengan metode diskusi dan demonstrasi dari pihak mahasiswa kepada masyarakat. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pertama yaitu persiapan. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada tahap persiapan yaitu survei tempat pelaksanaan, pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi, menyiapkan pamflet dan flyer penyuluhan, perbanyakan pamflet dan flyer penyuluhan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam tahap pelaksanaan. Pertama, kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi dilakukan oleh mahasiswa pelaksanaan dengan memberikan sosialisasi kepada peserta. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan merupakan lanjutan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap kegiatan diskusi yang telah dilakukan sebelumnya. Ketiga, evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melihat perkembangan kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui kendala yang ada dan cara menanganinya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar efektif dan maksimal. Biaya dan jadwal penelitian. Untuk anggaran biayanya yaitu peralatan penunjangan 35%, perjalanan 30%, bahan-bahan habis pakai 25%, lain-lainnya 10%. Jadi total anggaran biaya 100%. Jadwal kegiatan. Minggu pertama observasi lapangan, minggu kedua persiapan kegiatan, minggu ketiga penyusunan bahan penyuluhan, dan minggu keempat pelaksanaan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.